Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna sekarang. Ini masih mansubatul asma, masuk istisna. Istisna itu fungsinya untuk mengecualikan. Jadi membuat pengecualian. Kalau membuat pembicaraan terus nanti ada pengecualian, berarti nanti pakai istisna. Nah, huruf istisna, huruf yang untuk mengecualikan ada 8. Yang pertama ilah. 8-nya dibagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok ilah, terus ghairu, siwa, suwan, sawaun. Ini satu kelompok. Terus yang terakhir kola, ada, hasya. Ini satu kelompok juga. Nanti berbeda ketika mengecualikan dengan ilah dengan yang lain ya. Kalau mengecualikan dengan ilah itu kemungkinan ada 2 kalam atau ada 2 jenis pembicaraan. Ada kalam yang tam, ada pembicaraan yang tam, ada pembicaraan yang nakis. Apa itu pembicaraan yang tam? Yang menyebutkan mustasna minhu. Kalau kalamnya menunjukkan mustasna minhu atau sesuatu yang dibuat pengecualian, sesuatu yang dibuat pengecualian itu misalkan kaum, berdiri kaum kecuali Zaid, nanti mustasna minhunya kaum namanya. Jadi Zaid itu dikeluarkan dari kaum. Nama kaum itu namanya mustasna minhunya. Zaid mustasnanya atau yang keluar dari hukum. Contoh ya, nanti dulu ya. Ini yang penting kalam itu kalam tam ada yang nakis. Pembicaraan itu ada yang kam. Kalau tam berarti menyebut mustasna minhu. Kalau nakis berarti tidak ada mustasna minhunya. Nah, yang tam ada 2 jenis yang tam. Ada tam mujab namanya. Ada tam manfi. Ada yang mujab, ada yang manfi. Kalau mujab positif, kalau manfi negatif. Ya. Kalau contoh yang mujab misalkan koma al qaumu illa zaidan. Contoh yang pertama ya. Koma berdiri, siapa yang berdiri? Al qaumu kaum, illa zaidan kecuali Zaid. Ini namanya mustasna, ini namanya mustasna. Kaum ini mustasna minhu. Nah, mustasna ini yang jatuh setelah huruf istisna. Ini huruf istisnanya ini. Ini bisa dimakan mustasna, bisa dimakan istisna ya. Karena ini huruf istisnanya. Lafal setelah ini berarti mustasna atau istisnanya. Lafal sebelumnya berarti mustasna minhu namanya, sebelum ilah. Nah, ini dinamakan kalam tam. Kenapa? Karena dia menyebutkan mustasna minhu. Dinamakan kalam mujab karena positif, berdiri. Nah, beda dengan yang negatif. Contohnya yang tidak berdiri, misalkan makoma. Ma ini artinya tidak. Makoma tidak berdiri. Sopo al qaumu kaum illa zaidan. Makoma tidak berdiri. Kalau ini kan berdiri, ini tidak, ini negatif berarti kalamnya. Kalam tam yang negatif ini, atau manfi kalau bahasanya ya. Negatif berarti manfi. Tidak berdiri siapa kaum illa zaidan kecuali Zaid. Nah, kalau ini, kalau yang kalamnya tam yang manfi, ini boleh illa zaidun, boleh illa zaidan. Boleh illa zaidan, boleh illa zaidun. Kalam tam manfi, yang contoh yang kedua boleh nasab, boleh badal. Nasab berarti zaidan, badal berarti zaidun, begitu. Ya, badal itu rofa Ustaz. Badal ya tergantung badal dari siapa, ya kan? Badal kan tergantung badal minhunya.
Nah ini badannya siapa? Badannya kaumu. Kaum ini dia rafa. Nah, maka dia badal dari kaumu, maka dia rafa. Nah itu kalam yang tam, yang manfi. Saya ulangi, istisna kalau menggunakan ila itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan berasal dari pembicaraan yang tam, kemungkinan berasal dari yang nakis. Kalau pembicaraan yang tam itu juga ada yang negatif, ada yang positif, ada yang mujab, ada yang manfi, ya kan? Hukumnya nanti berbeda. Kalau tam kalamnya yang tam terus mujab, dia wajib nasab. Ini wajib zaidan karena yang positif ini koma berdiri. Sopo al qaumu wajib ila zaidan, dia wajib dibaca nasab. Tapi kalau kalamnya dari tam yang manfi, contoh yang kedua ini, maka atau yang negatif, maka dia hukumnya boleh nasab, boleh badal, boleh ila zaidan, boleh ila zaidun. Antum ada kan ini ya. Sekarang yang kedua dengan kalam yang nakis. Nakis berarti tidak ada mustasna minhu. La mustasna minhu, tidak ada mustasna minhunya, tidak ada. Nah kalau kalamnya nakis ini hukumnya bagaimana? Lafal setelah ilahnya ini tidak tentu i'rabnya, tergantung amil yang sebelumnya. Belum tentu i'rabnya, tergantung amil yang sebelumnya, ya kan? Contoh ini kalam ini hukumnya bagaimana, i'rabnya bagaimana? Belum tentu i'rabnya, tergantung dia jatuh setelah apa. Misalkan contoh kalau ini nakis pasti sudah pasti manfi. Kalam nakis sudah pasti manfi. Ya bang enggak? Ya dompetnya gimana? Istisna yang nakis hanya berupa manfi, Ya. tidak pernah berupa manfi. Istisna nakis belum tentu i'rabnya, tergantung amil yang sebelumnya. Nah, kalau kalamnya kok tidak menyebut mustaminu, itu sudah diteliti di dalam Al-Quran. Kalau dia memakai ilah, setelahnya ilah, tadi kalau sebelumnya kok berupa tidak menyebutkan mustaminu, pasti dia manfi semua. Itu hasil distraction, sehingga menjadi rumus seperti ini. Rumusnya kalau kalamnya nakis tidak menyebut mustaminu, maka pasti kalamnya manfi. Contohnya maqoma illa zaidun, maqoma illa zaidun. Ini tidak ada mustasna minhunya, mana mustasna nggak ada. Ini hanya huruf istisna, ini istisnanya, ya kan? Ini hurufnya, ini istisnanya. Nah kalau seperti ini dia tergantung sebelumnya, karena sebelumnya ini fi'il, maka dia menjadi fa'il. Jadi zaidun, kalau fa'il wajib dibaca rafa. Irobnya lafaz setelah apa? Ini di sini rafa karena fa'il. Kenapa dia menjadi fa'il? Karena setelahnya ada fi'il. Fi'il pasti membutuhkan fa'il. Fi'il pasti membutuhkan seorang fa'il, maka dia mau tidak mau harus dijadikan fa'il. Kalau fa'il dia rafa, tidak boleh ila zaidan di sini. Terus contoh lagi, lain lagi, madorobtu illa zaidan. Madorobtu tidak memukul siapa saya. Tuh ini fa'il yang domir mutasil yang tu. Kalau di mana ada dorobna ya. Dorobtu salah dia fa'ilnya saya. Memukul siapa saya. Kalau kan ada negatifnya, ada yang bermakna tidak memukul siapa saya illa zaidan, kecuali pada zaid. Nah ini menjadi maf'ul bih. Di sini maf'ul bih, amaran dapat maf'ul bih. Itu jatuh setelah fi'il dan fa'il. Maf'ul bih itu menjadi objek yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Hukumnya maf'ul bih pasti dibaca nasab. Nggak apa-apa, agak cepat sedikit nggak apa-apa. Dan ini kalau cepat agak ini ke
cara ngejarnya itu agak keburu-buru ya. Tapi ini baru pertama nggak apa-apa. Nanti kalau udah kedua udah nggak terasa cepet. Nah, yang perlu diingat kalau kalamnya nakis tidak menyebutkan musnasa minhu maka pasti manfi. Nah kalau manfi hukumnya i'rabnya bagaimana? Tergantung lafaz sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya fi'il saja maka dia jadi fa'il rafa. Kalau sebelumnya sudah ada fi'il dan fa'il maka dia jadi maf'ul bih nasab. Kedua itu Ustaz, fa'il atau maf'ul bih? Ya, bisa lain. Bisa lain. Iya, tergantung sebelumnya misalkan sebelumnya ada bi zaidin kemasukan huruf jar. Ya zaidin. Bisa jar, bisa rafa, bisa nasab. Nah ini kalimat isim kan bisa i'rabnya 3, bisa rafa, bisa nasab, tergantung ambilnya apa sebelumnya. Yang mempengaruhi apa? Kalau sebelumnya fi'il berarti dia berpengaruh membutuhkan fa'il. Sebelumnya fi'il fa'il berarti berpengaruh ada maf'ul bihnya, berarti dia posisinya maf'ul bih. Kalau sebelum huruf jar berarti menuntut dia harus dibaca jar. Kan begitu, tergantung amil sebelumnya. Tergantung amil sebelumnya itu lafal sebelumnya. Kalau musnasa minhu apa itu? Ustaz Minu. Iya. Ini yang dibuat pengecualian. Misalnya kan Zaid ini mau keluar nih. Zaid ini mau keluar dari sebuah hukum. Sekarang ada kaum. Kaum ini musnafin. Nah Zaid akan keluar dari kaum. Nah Zaid ini istisna namanya. Kaum musnasa minhu. Aku mau bilang seluruh kaum berdiri kecuali Zaid. Seluruh kaum berdiri. Jadi misalkan seluruh desa, seluruh warga desa berdiri kecuali Zaid. Jadi Zaid kan tidak sesuai dengan kaum. Iya. Nah kaum ini memang musnasa minhu. Zaid istisnanya yang keluar dari kaum, keluar dari hukum kaum. Kaumnya pada berdiri, tapi Zaid illa Zaidan, kecuali Zaid. Jadi Zaid tidak ikut seperti apa yang dilakukan kaum. Berarti yang keluar itu istisna. Iya, yang keluar Zaidnya istisna. Kalau yang kaumnya namanya mustasna minhu. Seperti ini, koma berdiri, sopo al kaum. Jadi satu desa berdiri, illa Zaidan, kecuali Zaid. Dan Zaid ini pasti berbeda. Jadi lafal setelah illa itu hukumnya pasti tidak sama dengan sebelum illa. Kalau hukum sebelum illa berdiri, berarti setelah illa ini tidak berdiri Zaid. Iya. Kalau yang positif negatif apa Ustaz? Yang positif negatif. Kalau yang positif nih, koma Zaid, koma kamu berdiri. Itu kan positif, kalimat positif. Kalau negatif tidak berdiri. Oh tidak. Ya, kan negatif tidak. Saya tidur positif. Iya. Tapi kalau saya tidak tidur negatif. Saya makan positif. Saya tidak makan negatif. Ada makna tidaknya. Kalau bahasa Arabnya manfi atau nafi. Berarti yang nakis juga negatif juga ya manfi. Nakis harus negatif saja. Negatif. Kalau kalamnya nakis, ini hanya ada yang negatif saja. Iya. Tidak ada positif, tidak ada positifnya. Kalau tam bisa ada yang positif, bisa ada yang negatif. Itu kalau mengusahakan ilah. Tapi yang agak sering keluar, yang agak panjang membahasnya memang di ilah. Kalau hueru kan hueru lafaz setelahnya majrurun. Menjadi mudhof ilaih. Lafal setelah where, siwan, cuan, sawaun, pokoknya setelahnya pasti jar. Lebih apa? Lebih gampang. Pasti jar. Iya, setelahnya pasti jar. Tidak pernah selain jar. Kalau ini kan menentukan harokatnya, apakah itu dan apa dan kita lihat kalamnya dulu, ya kan, untuk menentukan ini akan diharokati apa, akan diirobi apa, kita lihat kalamnya dulu. Tapi kalau mengecualikan dengan khairu siwan suwan sawaun ini tidak usah lihat sebelumnya. Setelahnya dibaca majrur. Pasti setelahnya bisa jar. Terus kalau yang terakhir, yang kelompok terakhir dengan khola, ada dan hasya. Ini bisa dua.
Karena lafal khola ada hasa ini kadang dianggap sebagai kalimat huruf, kadang dianggap sebagai kalimat fiil. Kalau berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini kalimat huruf, khola ada hasa kalimat huruf, dia mengatakan khola ada hasa kalimat fiil. Kalau khola ada hasa dianggap kalimat huruf, maka setelahnya majrur. Karena kalimat huruf kan setelahnya pasti jar. Karena ini dianggap kalimat huruf. Ada dua pilihan, boleh menganggap sebagai kalimat huruf, boleh menganggap sebagai kalimat fiil. Kalau khola ada hasa ini sebagai kalimat fiil, maka setelahnya mansub atau nasub. Setelah khola ada, majrur, nasub juga bisa. Di lafal setelah ini, setelah lafal khola ada hasa, bisa jar, bisa nasub. Kalau jar berarti ininya dianggap kalimat huruf, kalau nasab berarti ini dianggap kalimat fiil. Nah, ini lebih simpel yang ini daripada yang ilah.